selamat datang di Dapur Yoli. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana saya membuat gulai ayam atau kari ayam ala Padang yang enak banget buat ditemenin makan dengan nasi ataupun dengan nasi gemuk khas Jambi ya. Oke, langsung aja kita masak yuk. Halo, apa kabar kalian? Selamat datang di dapur saya. Hari ini saya mau berbagi dengan kalian bagaimana saya membuat gulai ayam atau kari ya. Kari ayam yang super lezat banget ala-ala orang Padang gitu ya. Nah, apa aja bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kari ayam? Yuk langsung kita ke bahan-bahannya ya. Nah, di sini saya sudah punya bahan untuk membuat kari ayam ya. Nah, di sini tentu saja ada 1 ekor ayam yang sudah saya potong-potong. Dan saya kasih sedikit garam dan perasan air jeruk nipis ya. Lalu di sini saya punya bumbu yang dihaluskan, bumbu yang tidak dihaluskan dan pelengkapnya. Nah, di sini bumbu yang dihaluskan terdiri dari sekitar 3 siung besar bawang putih, 5 ruas kunyit atau 4 ruas yang besar atau 5 yang kecil boleh. Ini sekitar 2 ruas jahe, 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh jinten. Di sini 1 sendok teh biji pala, bubuk biji pala, 3 buah kemiri, 1 sendok teh garam, bawang merah sekitar 8 buah bawang merah, dan di sini saya ada sekitar 6 buah cabai. Nah, jadi kalau kalian mau lebih pedas, kalian boleh tambahkan sendiri jumlah cabainya ya. Saya nggak mau terlalu pedas, cukup sedang aja. Jadi saya cuma kasih 6 buah cabai. Nah, di sini juga ada daun-daunan atau bumbu yang lain, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai yang udah saya geprek. Ini adalah lengkoas yang sudah saya geprek juga ya, sekitar 2 ruas lengkoas yang saya geprek, 1 batang kayu manis yang kecil seperti ini, lalu 1 bunga lawang saya sudah pecah, jadi sekitar saya ambil seperti ini ya, kira-kira aja 1 buah ya. Lalu ini 3 kapulaga ya. Nah, lalu di sini saya punya pelengkap juga, ada sekitar 4 buah telur. Dan di sini saya punya air santan ya. Kalau kari Padang itu pakainya santan. Ini saya sediain sekitar 600 ml ya, 500 sampai 600 ml ya. Nah, ada 1 bahan lagi yang ketinggalan saya taruh di sini, yaitu sekitar 2 sampai 3 biji cengkeh ya. Nah, bahan yang lain yang saya gunakan tentu saja merica, penyedap dan gula pasir nantinya. Oke, kalau kalian mau pakai gula merah juga boleh ya, terserah kalian aja. Yuk langsung kita masak. Nah, ini bumbunya udah saya haluskan, akan saya tambahkan sedikit gula merah atau gula Jawa. Lalu di sini saya juga udah tambahin cengkeh tadi yang ketinggalan ya. Nah, cara memasaknya itu gampang banget ya. Kita tinggal naikkan minyak goreng aja ke dalam teflon sekitar 3 sampai 4 sendok makan. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Wangi banget. Nah, ini. Saya akan masukkan ingredients yang ada di sini: daun salam, daun jeruk, lengkoas, serai, bunga pala, kapulaga, bunga lawang, dan cengkehnya saya masukkan juga sekalian. Apinya jangan terlalu besar ya. Nah, harum banget. Santannya saya masukkan separuh dulu, sekitar 300 ml-an. Lalu saya masukkan juga daging ayamnya, semua saya masukkan sini biar meresap ya teman-teman. Nah,
dia mulai mendidih, saya masukkan lagi santan sisanya tadi. Kecilkan apinya ya, bisa proses pematangannya perlahan-lahan jadi meresap ke dalam ayam-ayamnya ya. Nah, seperti ini. Kita akan tutup dan kita tunggu mendidih. Setelah mendidih kita akan cobain rasanya kurang apa, baru kita tambahin. Nah, untuk telur rebusnya saya akan masukkan terakhir ya, setelah ayamnya agak matang baru saya masukkan telurnya supaya telurnya nggak overcook ya. Nah, ini rasanya udah enak banget. Saya akan masukin telurnya juga di dalam sini seperti ini. Nah, lalu saya akan tambahkan sedikit penyedap atau bubuk botolnya boleh. Gak ada air, harus kasih versin atau penyedap. Kita aduk lagi sebentar, lalu kita tunggu sampai ayamnya matang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Rasanya udah enak banget. Nanti sebelum diangkat atau setelah mendidih lagi, saya akan kasih gula pasir. Nah teman-teman, saya akan kasih sedikit gula pasir. Nah, sedikit aja. Oke, kita aduk, lalu kita sajikan ya. Ini sudah selesai. Nah, langsung kita sajikan ya. Kita pindahkan sedikit demi sedikit dari telurnya. Nah, ini dia gulai ayam atau kari ayam super lezat ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Jangan lupa kuahnya banyakin, anak-anak suka banget sama kuahnya ya. Nah, kalau kalian suka dengan resep ini, kalian boleh subscribe, like, dan share. Semoga resep ini bisa menjadi ide masak kalian hari ini ya. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah!